khususnya untuk Bapak Ibu dosen pengajar. Di video kali ini saya akan menjelaskan hak akses apa saja yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dosen di aplikasi GoFeeder, mulai dari pembuatan pertemuan, kemudian penginputan nilai, lalu mencetak laporan-laporan, mulai dari laporan pertemuan, laporan nilai, dan lain-lainnya. Nah, simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, di sini saya sudah login sebagai dosen. Ini merupakan tampilan dari dashboard dosen. Nah, di dashboard ini menyajikan info-info penting untuk dosen. Mulai dari yang paling kiri, ini ada tanggungan Anda. Tanggungan Anda ini sebagai info bahwa si dosen memiliki tanggungan nilai yang belum diinputkan. Di sini ada 3 kelas yang belum diinputkan nilainya oleh si dosen ini. Nah, untuk kedepannya, tim sedang mengembangkan tanggungan absensi. Jadi akan muncul info tanggungan absensi di dashboard dosen. Di sebelah tengah ini ada jadwal hari ini. Nah, ini sebagai reminder untuk si dosen ketika login ke GoFeeder akan muncul info jadwalnya. Nah, di hari ini ada 2 kelas yang diajar. Nah, untuk jadwal ini bisa difilter per hari atau per minggunya. Jadi per minggu mengajarnya di berapa kelas itu bisa dicek. Nah, di yang paling kanan ada informasi terbaru. Dosen bisa melihat info-info terbaru yang dibuat oleh admin ataupun admin keuangan. Di paling bawah ini ada kalender akademik. Selanjutnya di menu SDM. Nah, di halaman SDM akan muncul seperti ini. Ini artinya bahwa GoFeeder Bapak Ibu belum terintegrasi dengan Sister. Namun, tidak perlu khawatir, ini tidak akan berdampak ke alur akademik. Jadi untuk integrasi dengan Sister itu syaratnya Sisternya harus online. Baru bisa diintegrasikan dengan GoFeeder. Kalau Sisternya belum online atau masih di lokal itu tidak bisa diintegrasikan. Kemudian masuk ke menu mahasiswa, daftar mahasiswa. Di sini Bapak Ibu dosen bisa melihat daftar mahasiswa mulai dari angkatan yang paling awal atau yang paling tua sampai dengan angkatan yang paling baru. Dan bisa memilih berdasarkan filter apa, aktif atau yang lulus dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, ketika Bapak Ibu dosen mengklik namanya, maka akan muncul detailnya. Detail si mahasiswa tersebut. Mulai dari biodatanya, lalu KRS-nya, kemudian AKM, RHS, KHS, dan untuk tagihan dan pembayaran. Nah, seperti ini munculnya jika Bapak Ibu dosen bukan dosen wali si mahasiswa tersebut. Jadi untuk akses info tagihan dan pembayaran ini terbatas. Hanya si dosen walinya saja yang bisa melihatnya. Selanjutnya di menu mahasiswa, validasi KRS mahasiswa. Ketika mahasiswa anak wali dari Bapak Ibu dosen sudah melakukan KRS-an, maka Bapak Ibu bisa melakukan validasi KRS di menu ini. Tinggal mencentang, lalu klik proses validasi. Maka nanti akan muncul warna hijau seperti ini. Ini artinya sudah divalidasi. Selanjutnya di menu perkuliahan, jadwal kelas perkuliahan. Nah, di sini akan muncul kelas yang diajar oleh Bapak Ibu dosen pada periode yang sudah terfilter di atas ini. Ini saya filter di periode 2020 ganjil, maka akan muncul semua kelas yang diajar oleh dosen tersebut. Nah, di sini ada yang 3 icon saja, ada yang 4 icon. Apa perbedaannya? Untuk 3 icon ini artinya satu kelas atau kelas kesehatan dan keselamatan kerja ini diajar oleh lebih dari satu dosen atau sistemnya team teaching.
Nah, ketika lebih dari satu dosen, maka si admin kampus bisa menyetingkan yang mana ketua dan yang mana anggotanya. Jika anggota saja, maka akan diberikan 3 icon ini tanpa yang icon kuning, karena icon kuning ini fungsinya untuk menginputkan nilai. Jadi anggota dosennya, dosen yang sebagai anggota tidak bisa menginputkan nilai. Untuk dosen yang ketua bisa menginputkan nilai. Seperti itu. Nah, untuk yang icon 4 ini ada 2 kemungkinan. Si dosennya menjadi dosen ketua atau memang di kelas tersebut hanya diajar oleh satu dosen saja. Nah, ini akan saya jelaskan apa fungsi dari masing-masing icon ini. Mulai dari yang warna kuning, ini fungsinya untuk mengisi nilai. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk penginputan nilai itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama itu bisa upload Excel, klik button upload Excel, kemudian download template nilainya. Nah, template ini berupa Excel, lalu diinputkan nilainya, lalu disimpan, kemudian diuploadkan kembali di halaman GoFeeder. Nah, yang kedua ini bisa menginputkan secara manual di sini. Nah, kemudian disimpan. Nah, selanjutnya di icon yang berwarna biru tua. Ini fungsinya untuk melihat nilai akhir dari kuesioner si dosennya. Jadi dosennya mendapat nilai berapa, itu bisa dicek di sini. Nah, ini kan untuk pilihan ganda, untuk hasil kuesioner yang pilihan ganda seperti ini munculnya. Nah, kalau untuk yang kuesioner yang isi akan muncul tanggapan mahasiswa beserta inputan dari mahasiswanya itu apa. Jadi bisa digunakan untuk tolak ukur di pengajaran semester selanjutnya. Kemudian di icon yang berwarna biru muda ini yaitu list pertemuan. Di list pertemuan ini, dosen wajib untuk membuat atau mengenerate perencanaan di semester awal. Jadi rencana bertemunya itu berapa kali dalam satu semester tersebut gitu. Nah, ini caranya ada 2, yaitu secara kolektif dan secara satu persatu. Ini saya contohkan yang secara kolektif. Ini diinputkan berapa tatap muka dalam satu pertemuan, satu semesternya. Contohnya 12. Kemudian harinya itu hari apa. Untuk tanggal awal pertemuan ini acuannya tanggal awal mulai perkuliahan pada semester tersebut. Contoh, perkuliahannya mulai di 1 Januari. Kemudian klik simpan. Maka otomatis akan tergeneratkan 12 pertemuan tadi. Berhubung tadi sudah ada yang digeneratkan, maka tertambah. Nah, di sini ada icon lagi, ada yang gemboknya ini berwarna kuning, ada yang berwarna biru. Nah, untuk yang berwarna kuning ini kenapa? Ini karena sudah melewati tanggal hari ini. Jadi 1 kali 24 jam di tanggal pertemuan akan otomatis terkunci dan dosen tidak bisa melakukan ubah data ataupun melakukan absensi ketika sudah terkunci. Nah, untuk melakukan absensi itu tinggal klik yang hijau ini. Nah, di sini dosen tinggal memilih hadir, izin, alfa, dan lain-lainnya. Lalu klik simpan. Nah, jika sudah,
Nah, untuk yang gembok ini gimana? Kalau memang dosennya terlupa untuk melakukan absensi, dosen bisa mengajukan pembukaan absensi atau kunci absensi ke admin kampusnya. Nah, kalau generate pertemuan secara kolektif, untuk materi yang diajarkan ini kosong. Bagaimana cara mengisinya? Itu tinggal klik button ubah data, lalu diinputkan materinya. Contoh, materi 1, materi 2, dan lain-lain. Nah, untuk yang digembok ini tidak bisa diubah karena sudah melewati tanggal hari ini. Jadi 1 kali 24 jam akan otomatis tertutup. Ketika dosen ingin mengganti jadwal itu bisa, selagi belum terkunci bisa diganti tanggalnya juga di tanggal pertemuan ini. Contohnya tanggal 7 dosennya berhalangan hadir, diganti tanggal 8 itu boleh. Untuk icon yang paling terakhir ini ada limpahkan mata kuliah. Jadi ketika diklik iconnya akan muncul list dosen yang belum berani DN. Ketika si dosen yang berani DN memilih ini, contoh saya akan melimpahkan ke dosen yang belum berani DN atas nama Dian Maulani. Maka Dian Maulani ini bisa mengakses atau mengajar kelas yang saya ajar ini gitu. Jadi dilimpahkan ke dosen yang belum berani DN. Selanjutnya di agenda harian perkuliahan. Di sini tuh sebagai info atau ingin melihat jadwalnya kayak gitu. Ini sama seperti yang di dashboard tadi sebagai remindernya. Kemudian di absensi perkuliahan. Nah, ini bisa melakukan absensi di sini, bisa melakukan absensi di jadwal perkuliahan yang di rencana pertemuan tadi. Jadi Bapak Ibu dosen silahkan memilih lebih enak di menu apa gitu. Lalu di menu RPS ini fungsinya untuk menguploadkan RPS di setiap mata kuliah. Jadi tinggal klik ubah, kemudian diinputkan data-datanya. Lalu untuk dokumen RPS-nya bisa diuploadkan di sini. Ini berupa PDF ya Bapak Ibu formatnya. Sudah, yang terakhir ada menu laporan. Di sini Bapak Ibu dosen bisa mencetak laporan mulai dari rekap presensi kelas, kemudian rekap nilai kelas, lalu jurnal mengajar dosen dan laporan custom. Nah, untuk laporan custom di sini saya infokan di GoFeeder kan sudah tersedia laporan default mulai dari tampilan perlaporannya sudah ada. Namun, jika ada laporan yang belum tercover di aplikasi GoFeeder, Bapak Ibu dosen bisa mengajukan custom laporan lewat admin gitu. Nah, untuk maksimal custom laporannya itu ada 5 custom laporan di setiap perguruan tinggi. Jadi untuk formatnya nanti bisa diinfokan ke admin agar admin bisa menginfokan ke tim GoFeeder. Nah, sekian penjelasan video hak akses role dosen dari saya. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih.